Kalau ceritanya Bung Karno itu proklamasi sudah dibacakan. Hari itu, malam itu. Ya. Meskipun bahan yang dibacakan kelat itu. Ya. Nanti dikembalikan oleh Aidit kepada Bung Karno. Ada 2 dokumen di situ. Yaitu yang pertama itu yang satu lagi adalah testamen politik Tan Malaka. Yang menyatakan itu akhirannya testamen itu sobek-sobek oleh Bung Karno. Peradaban ini sudah banyak yang tinggal di sini sejak dahulu. Silakan, Pak. Teman-teman jejak Jadipa, kita masih dengan Pak Cantrian dan Pak Rusdi Desen. Ini banyak hal-hal yang kalau kami Pak terus terang baru tahu itu beda dari yang referensi-referensi yang beredar, dan kebetulan ini disampaikan bahwa ini berapa memang dari saksi-saksi yang update ya, saksi-saksi pelaku-pelaku sejarah pada zaman dulu. Nah, tadi kita sudah menceritakan seputaran peristiwa proklamasi, dan ini kita lanjut lagi tentang hal yang juga tidak kalah menarik. Kalau terakhir kami ke sana itu Pegangsaan Timur 56 ini PLN atau apa Pak ya? Itu ada kantor itu tidak boleh masuk, udah kayak gitu. Ada tugu petir, ada tugu proklamasi, monumen kasih. Nah, silakan Pak diceritakan. Ya. Jadi kita masuk ke proklamasi dulu ya. Iya. Jadi cerita ini kemudian kan akhirannya kembali Jakarta. Bung Karno, Bung Hatta itu dapat persetujuan dari Maeda setelah tadi nggak berhasil untuk mendesak kepada Jenderal Nishimura, itu akhirnya Maeda mengizinkan rumah itu diperlukan untuk perundingan proklamasi. Rumah proklamasi sekarang. Akhirannya Bung Hatta membacakan, mendiktekan, Bung Karno yang menulis, kan begitu. Karena Bung Hatta yang masih ingat dari sidang BPUPK itu mengenai pernyataan proklamasi yang akan disampaikan, kurang lebih seperti itu. Ingin dipinjam ke kantor di Pejambon, udah malam sekali, nggak mungkin. Jadi situ apa yang diingat oleh Bung Hatta itulah yang ditulis oleh Bung Karno. Proklamasi ya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Diketik sekalian. Belum, masih tulis tangannya Bung Karno. Ya. Termasuk coretan-coretan itu. Ya. Di ruang makan itu ya. Iya, yang hadir menurut berita sejarahan yang dipegang sampai saat ini adalah Bung Karno, Bung Hatta, dan Pak Barjo di situ. Masing-masing memberikan sumbangan pemikirannya. Alhasil selesailah sudah apa yang ada saksi-saksi dari tim PPKI yang hadir malam itu juga ya Pak ya? Mereka berbicara di luar itu, di ruang sebelah, ruangnya. Tapi setelah itu klat itu dibacakan oleh Bung Karno di muka sidang. Bung Karno di itu, di ruang pada duduk itu, kan begitu. Soekarno membacakan itu semua. Soekarni kemudian mengusulkan agar ditandatanganin hanya oleh Soekarno Hatta. Itu sejarah, nggak perlu semua orang. Alhasil makanya Bung Karno serahkan kepada Sayuti untuk diketik. Nanti ketikan itulah yang saya teken. Gitu. Bukan yang coretan-coretan. Bukan. Ya. Nah, bahan itu dibawa oleh Pak Sayuti Melik ke ruang ketikan itu. Ketika itu yang adanya mesin tik itu mesin tik kanji. Oh, Jepang. Jepang. Bagaimana nih? Wah, kalau gitu pinjam dari mana? Itu kantornya perwakilan Jepang, Jerman Nazi. Jerman Nazi? Iya, waktu itu kan yang berkuasa kan Nazi, temannya Jepang. Iya, temannya Jepang. Pinjam dari dia itu. Yang
tulisan huruf Latin. Nah, begitu. Itulah yang diketik oleh Sayuti Melik. Diketik dengan perubahan-perubahan sedikit sekali. Ada itu bisa diteliti. Setelah itu bahan itu diperiksa lagi oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Oke, ditandatanganin berdua. Kalau ceritanya Bung Karno itu proklamasi sudah dibacakan. Hari itu, malam itu. Ya. Meskipun bahan yang dibacakan klat itu. Ya. Tapi itu yang disetujui. Ya. Nah, klat itu katanya dibejek-bejek sama dibuang ke tempat sampah. Dipungut oleh BM dia. Oh gitu, disimpan. Dia rapiin begitu. Dia simpen. Itulah yang kemudian dikembalikan kepada Pak Harto nanti berapa puluh tahun kemudian. Tahun 70 ya nggak salah. Balikan. Itu sampai sekarang masih ada aslinya, Pak? Nggak. Ya kalau you lihat sekarang udah ini ya, udah Sudah difoto ada. ya ada, tapi yang sebetulnya yang asli itu tidak ada TPX. Kok bisa ada TPX itu? Siapa yang bikin TPX itu? Apa jangan-jangan tulisan yang dihapus Ya, gitu? itu tulisan bukan Coret-coret. yang tulisan tangan kan? Yang tulisan, yang ketikan itu hilang. Ketika hilang. Nanti Ketika itu dikembalikan. semua dilipat-lipat. Ya, yang Setelah ketika dibacakan di 17 iya, pagi. disimpan, bukan kagak tahu ceritanya bagaimana, itu jatuhnya di Akoma kepada Akoma. Nanti dikembalikan oleh Aidit kepada Bung Karno. Ada 2 dokumen di situ. Yaitu yang pertama itu satu, yang satu lagi adalah testamen politik Tan Malaka yang menyatakan Iya, iya, iya. Nah, itu akhirannya testamen itu sobek-sobek oleh Bung Karno. Ini disimpan. Inilah dokumen yang sampai sekarang disimpan, dimuliakan pada 17 Agustus oleh Arsip Nasional, dibawa dengan upacara, bawa ke istana. Setelah itu bawa balik lagi ke arsip. Ya, benda pusaka jadinya. Iya, dianggap Nah, benda pusaka. kalau yang tulisan tangan coret-coret tadi itu nggak ada. Masih ada. Masih ada. Masih Aslinya ada. masih ketemu. Masih ada. Oh, oke. Tetapi Simpan juga. terus terang saja itu dianggap bukannya otentik. Yang otentik yang ditandatangani Bung Karno, yang ketikan Iya. Sayuti Melik. Mm-mm. Begitu. Yang sudah leceknya udah ditekuk-tekuk, wah udah Iya, iya, iya. nggak tahu sampai kapan. Tapi terus terang, saya sendiri belum dapat informasi di mana barang aslinya, Yang mana yang ketikan? yang tulisan tangan maupun ketikan. Nah, si Arsip Nasional itu menjaga ini lebih daripada harta Oh, iya. warisan. Iya. Nggak gampang-gampang. Kita kalau datang situ pengen mulia tuh mau gitu udah dianggap Maksudnya apa? nggak nih? penting. Iya. Gitu. Jadi dianggap itu barang berharga dan segala rupa gitu. Padahal bahan benda itu sempat menjadi pembicaraan yang Ya, dianggap nggak perlu juga. pernah dari pembicaraan hangat ya sebenarnya sih nggak perlu banget dibicarakan, yang penting kita udah Udah kemerdekaan. masih Ya. Iya. Tapi orang Indonesia kadang-kadang ingin memuliakan Ya, wasiat, kadang-kadang juga wasiat, namanya wasiat. sejarah itu genit juga. Iya, wasiat. Kalau perlu direndam di air, airnya minum. Iya, iya. Ada. Pusaka itu nih, Pak. Pusaka. Alhasil nyambung cerita tadi. Selesai itu semua, ya kan? Sudah pagi hari, bulan puasa, mereka sahur, kemudian pulang. Oh, itu kejadian tanggal 16 malam. Ya. Itu di Sudah 17, rumah... Pak. Oh iya, Ding. Udah pagi. Udah pagi, Pak. Itu sampai jam berapa di rumah Laksamana Maeda? Menurut katanya jam 3, jam 4, pokoknya sempat mereka sahur, kemudian pulang gitu. jam Setelah 5. sahur pulang. Dan Bung Karno langsung pulang. Bung Karno ketika itu baru ngerasa pating greges. Itu. Dia dapat kumat, dia punya malaria. Greges. Nah, ini pernah perdebatan. Bung Karno itu selalu dianggap, oh ini zaman di ND nih dapat malarianya. Nggak betul. Itu terjadi Bung Karno kena infeksi malaria itu waktu zaman beliau pergi ke Sulawesi. Waktu itu Bung Karno bentar-bentar ada serangan sekutu, bentar-bentar serangan sekutu. Untuk itu mereka pada nyelamatin dia ke
Angker. bawah tanah. Itu ada tempat perlindungan. Di situ banyak nyamuk. Bung Karno yakin dapatnya dari situ dia, malaria itu. Nah, ketika tahun 45, 17 Agustus pagi hari itu, Pating Greges Ya. panggil Pak Harto, Dr. Soeharto, Dokter ya. Preksas dan segala rupa pagi-pagi. Tapi Bung Karno itu pikirannya, ini kan mau proklamasi, mana sih Bung Hatta kok datang-datang juga gitu. Yang pusing juga adalah Dr. Muardi, ya kan? Karena dia adalah penanggung jawab keamanan pada saat itu. Oke. Bung, ayo deh sekarang aja Bung. Kagak bisa dong, kita kan mesti tunggu Bung Hatta. Saya mau proklamasi ini kalau ada Bung Hatta gitu. Bung Hatta persis jam 10 kurang berapa itu Bung Hatta datang ke kamarnya. Bung Karno masih ngejengkang di tempat tidurnya. Oh, dia dijagain sama istrinya, pijitin kali kakinya segala rupa. Nah, ketika itu udah siap semua, oke, proklamasi kita. Pada pergi ke ruangan depan. Ibu Fat inget, dia langsung panggil anak perempuan itu yang bawa baki. Ini bawa nanti Pak Latif akan ngerek dan segala rupa. Bendera dibawa ke depan. Pak Latif manggil si apa namanya itu, bantunya, kok jadi lupa namanya, untuk membantu pengerekan bendera itu. Cerita sampai di situ banyak mengaku orang, itu kan saya itu katanya begitu. Ada yang manggilin macam-macam lah. Akhirnya menimbulkan cerita, tapi ada bukti-bukti, saya punya bukti semua. Siapa orang-orang di situ, ada foto-fotonya juga semua ada. Bendera itu mestinya kan malam itu Bung Karno waktu pulang ke rumahnya ditanya, gimana Bung, gitu, di mana bendera akan dikibarkan? Bung Karno bilang, kamu ambil di belakang ada galah buat jemur pakaian, kamu pasang di situ bawah Cilacap, air hujan tuh di dekat, nggak berapa jauh ada fotonya di sini nanti. Begitu dia mikir, itu kan di depan ada tiang bendera tuh, 2 besi. Rumah Belanda itu udah ada tiang bendera. Zaman Jepang itu dipakai satu untuk merah putih atau buat Hinomaru. Bung Karno bilang, kita sudah merdeka, kita mesti menunjukkan bahwasanya Indonesia punya punya kebijaksanaan yang berbeda. Jadi bendera dia bikin tuh, yang bambu ujungnya dikasih kelasan benang. Cari talinya dari yang itu ditanam di situ. Oh, nggak pakai tiang yang itu, Bang? Nggak, pakai tiang bambu buat bekas jemuran. Oke. Ya. Jadi ketika semua sudah siap, maju si yang bawa bendera itu, Latif kemudian maju ke depan, bendera begitu, diikat bendera. Baru beberapa naik sedikit, orang-orang nyanyi Indonesia Raya. Ya. Selesailah kita proklamasi. Ya. Seperti itu kejadiannya. Pagi itu, Pak, ya? Pagi. Dihadiri sekitar daripada yang bendera itu ada para pemuda dari mahasiswa Perapatan 10. Saya masih ketemu mereka itu. Bukannya Kemudian pemuda tidak mendukung. itu pemuda Menteng 31 Pemuda TNI tidak mendukung. dan anak buahnya Syahrir. Tapi kalau Perapatan 10 dari Sudewo CS-nya ikut dalam proklamasi. Nah, mereka ini ya termasuk Pak Badio juga. Hasil cerita itu hari Jumat. 17 Agustus itu hari Jumat. Hari Jumat. Itu dipercepat sebetulnya. Semuanya ada, saya bukunya yang pernah dibikin oleh TNI AD, oleh para pemrakarsa itu. Kemudian waktunya sudah mendekati sembahyang Jumat.
berangkat deh ke Masjid Matraman. Bung Karno hari itu tidak puasa karena dilarang oleh Pak Harto, Dr. Soeharto. Bung Karno gagal puasa ketika itu, minum air putih, dan ada cerita, betul atau tidak, mereka-mereka yang tidak puasa kemudian minum-minum teh, makan ada kue-kue di belakang, katanya. Tapi saya pikir belum sempat ada bukti lain. Habis itu pulang. Tapi masjidnya masuk Matraman. yang udah seperti sekarang ini ya. Ya, udah banyak perubahan yang Masjid Matraman. Masih banyak saksi yang selesai proklamasi mereka. Pada saat itu rombongan Barisan Pelopor yang jadi anak buahnya dari Dr. Muardi itu datang terlambat kan. Mereka datang sudah dibacakan proklamasi, mereka minta proklamasi diulang lagi. Bung Karno nggak mau, proklamasi hanya sekali, katanya begitu. Untuk itu maka Bung Hatta menggantikan berpidato. Ada fotonya. Ada lanjut pidato. Banyak foto-foto proklamasi kita banyak, ya kan. Untuk menerjemahkan apa yang terjadi di foto proklamasi itu dibutuhkan pengetahuan sejarah yang baik. Kalau enggak, bisa muncul cerita-cerita yang lain. Menceng-mencengin ya Pak. Iya. Alhasil proklamasi itu sejarah ya, nggak pernah berubah. Yang berubah cerita orang, interpretasi orang, gitu ya. Jadi apapun yang terjadi itu adalah mestinya kan pemerintah peduli ya, Sekmek peduli dong, bikin dong materi sejarah yang pastinya begini. Ada orang mau bikin apa silakan, tapi yang pasti dari pemerintah sebegini. Nggak pernah dibikin tuh. Jadi akibatnya seperti ceritanya Ridwan Saidi, itu yang hadir katanya itu adalah tukang pedagang-pedagang dari Senen sama pedagang dari Manggarai katanya. Kan itu cerita dia. Nah, masukkan juga cerita bahwa bendera merah putih itu bendera tukang soto. Soto, tukang soto. Enggak. Ada itu. Alhasil cerita-cerita ini berkembang dan menjadi variasi yang nggak enak gitu.